Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai mengubah pecahan ya. Yang pertama, bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Biasanya, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya ya. Contohnya seperti ini, 9/2 ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita tulis dulu di sini per 2 karena di sini per 2 ya. Kemudian 2 ini dikali berapa supaya hasilnya mendekati 9. Maka bilangan di sini yang menempati berapa? 4. Kenapa? Karena 4 dikali 2 hasilnya 8. Kalau 5 nggak bisa ya, 5 dikali 2 10, kelebihan ya, harusnya 9, nggak boleh lebih dari 9. Kalau 3 berapa? 3 kali 2, 6, masih kurang ya. Jadi di sini yang mendekati 9 itu adalah 4. Jadi 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Sedangkan pembilangnya adalah 9. Berarti 8 ke 9 kurangnya berapa? Kurangnya 1 ya. Jadi 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9. Jadi 9/2. Contoh lagi. 17/4. Nah, 17/4. Jadi, penyebutnya kita tulis dulu 4, kemudian bilangan ini kita cari 4 yang di bawah ini tadi dikali berapa supaya hasilnya mendekati 17. Nah, berarti di sini adalah 4, karena 4 dikali 4 hasilnya 16 ya, mendekati 17. Kurangnya berapa dari 16 ke 17? Kurangnya 1. Kurangnya tulis di atas ya, di atas per. Nah, jadi 4 dikali 4 16 ditambah 1 hasilnya 17. 17/4. Jadi pecahan campurannya 17/4 yaitu 4 1/4. Yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, di sini Ibu menggunakan dua cara. Bisa dibagi atau penyebutnya kita jadikan 10. Nah, ini 9/2, jadi 9 dibagi 2. Bisa kan pembagian bersusun seperti ini? 9 dibagi 2 berapa? 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 9? Jawabannya 4. 4 dikali 2, 8. Lalu kita kurangkan. 9 dikurang 8 hasilnya 1. 1 dibagi 2 nggak bisa ya. Jadi kita tambahkan 0 dan di sini kita tambahkan koma. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 2 10 di sini ya. Kalau kita kurangkan habis ya, tidak bersisa. Jadi 9 dibagi 2 hasilnya 4,5. Atau cara yang kedua, 9/2 ini penyebutnya 2 ini kita jadikan per 10. Nah, jadi supaya 2-nya menjadi 10 kita kali berapa? Maka 2-nya kita kali 5. Kalau penyebutnya kita kali 5, maka pembilangnya harus kita kali 5 juga ya. Jadi 9 kali 5 45, 2 dikali 5 hasilnya 10. 45 dibagi 10, 4,5. Oke. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen artinya per 100 ya. Contohnya 9/2. Nah, supaya penyebutnya jadi 100, maka 2 ini kita kalikan berapa? Berarti harus kita kalikan 50. Kalau penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga harus dikali 50. 9 dikali 50, 450. 2 dikali 50 hasilnya 100. Nah, kalau udah 100 berarti selesai ya. 450/100 artinya 450%. Gitu caranya ya, penyebutnya kita ubah jadi 100. Kemudian mengubah pecahan biasa menjadi per mil. Per mil tadi Ibu udah bilang per mil itu per 1000. Nah, contohnya 9/2. Nah, kita jadikan per mil. Nah, dua penyebutnya ini harus kita jadikan 1000. Kita kali berapa?
Nah, kita kalikan 500. Maka pembilang yang di atas juga harus dikali 500. Nah, ya. 9 dikali 500, 4.500. 2 dikali 500, hasilnya 1000. Kalau udah 1000 berarti udah selesai. Berarti 4.500 per 1000 itu sama saja 4.500 per mil. Di sini nolnya ada 2, ya. Kita lanjut mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini kebalikan yang nomor 1 tadi. Nah, nih kebalikannya ya. Contohnya 2, 3 per 4. Maka untuk menjadikan ke pecahan biasa, sama caranya tadi. 2 kita kali 4 dulu. 8, kemudian 8 ditambah 3, hasilnya 11. 11 per berapa? Penyebutnya 4 kan? Nah, di sini sama ya, jadi 11 per 4 ya. 2 dikali 4, 8, 8 ditambah 3, 11. 11 itu jadi pembilang per penyebutnya berapa? Penyebutnya 4. Di sini kita tulis 4. Kemudian yang keenam, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita lihat ya. Contohnya 0,2. Di sini ada 0,25. 0,2 di belakang koma itu ada satu angka. Berarti pernya per 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka, maka di sini pernya per 100. Jadi, atasnya 2 per 10. Nah, kemudian kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2 masing-masing pembilang dan penyebut, maka menjadi 1 per 5. Kemudian 0,25, jadi 25 per 100 ya, per 100. Karena di belakang koma itu ada 2 angka, maka di sini per 100. Lalu kita sederhanakan lagi, 25 per 100. Kita bagi pembilang dan penyebutnya sampai ke dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu kita peroleh 1 per 4. Yang ketujuh, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contohnya 5%. Nah, kita tahu ya kalau persen itu per 100. Jadi 5% itu 5 per 100. Lalu kita sederhanakan, kita peroleh 1 per 20. Yang terakhir, mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Contohnya 25 per mil, berarti 25 per 1000. Kemudian kita sederhanakan lagi ya. Ketemunya 1 per 40. Inilah pecahan sederhananya ya, pecahan biasanya. Nah, tugas kalian di sini hanya 1 ya. 7 per 5 ini kalian ubah menjadi pecahan campuran, ke desimal juga, ke persen juga, ke per mil juga. Oke? Nah, Ibu tunggu hasil kerjaan kalian di classroom ya. Assalamualaikum.